ketika aku merasa disakiti atau bahkan tersinggung sama perlakuan atau omongan orang, aku tuh selalu bilang sama diriku kayak gini, ayo, kemarin udah pernah kan nyindir-nyindir di media sosial, atau bahkan kamu pernah kan ngechat nggak terima gitu, terus kamu apa, nyesel kan? Jangan lagi ya. Ingat, mereka itu nggak akan mau tahu permasalahan kamu, tapi mereka fokusnya ke apa, yo? Kalau kamu punya salah, ke agama kamu, pendidikan kamu, orang tua kamu, keluarga kamu. Kamu mau mereka kena? Jangan ya. Kamu mencerminkan semua itu. Oke? Keren. Udah, terus kayak gitu aku kayak selesai, fine aja, langsung kayak, oh iya ya, ngapain? Ini cuman masalah sepele, besok hilang. Jangan berkhianat ya. Pengkhianatan itu nggak enak loh sebenarnya. Mau yang dihianatin atau mau yang berkhianat, itu sama-sama punya model yang nggak enak. Kalau yang berkhianat, dia punya model rasa bersalah. Dan seperti yang kita tahu, rasa bersalah itu panjang loh dirasainnya. Bahkan ada yang seumur hidup. Kalau yang dihianati, dia nggak bisa lupa rasanya dihianatin. Sakit. Jadi, daripada sama-sama rugi, kenapa nggak saling cinta aja? Bucin enak tahu. Cobain deh. Di DM ku banyak nanya, kalau lebih milih menyesal atau kecewa? Sejujurnya, aku lebih memilih kecewa ketika dihadapkan dua pilihan itu ya. Tapi kalau bisa ya aku pengennya bahagia mulu. Karena sepengalamanku, ketika kamu kecewa, kamu tuh lebih gampang bangkit, terus kemotivasi juga. Dan menurutku lebih banyak untungnya juga di kamu. Tapi ketika merasa menyesal, itu bener-bener efeknya kayak panjang dan mungkin seumur hidup. Perasaannya tuh nggak enak. Mau kamu udah sebaik apapun atau minta maaf, kamu tuh masih punya rasa bersalah juga. Jadi kalau bisa hindari rasa bersalah, hindari penyesalan kayak gitu. Kalau ambil keputusan juga jangan pas kamu emosi ya. Semangat! Jujur sama aku, kamu masih sayang kan? Tapi kamu juga capek. Terus kamu gak ngerti gimana cara berhentinya. Berarti belum capek. Karena kalau udah capek, kamu gak akan mau di situ lagi. Cia yang lagi bingung cari alasan buat putus. Ada kalimat yang bagus banget, tapi aku lupa baca di mana. Intinya kayak gini. Kalau perihal butuh, semua orang bisa datang kapan saja waktu butuh. Tapi sedikit orang yang mampu menghargai. Maka dari itu, cari orang yang menghargaimu, bukan membutuhkanmu. Sumpah itu bagus banget. Ngomong-ngomong, jangan lupa skincarean ya. Pakai produk yang sama kayak aku yuk. Semangat! Video ini khusus untuk kamu yang lagi mati rasa. Tutup mata yuk. Tarik nafas lewat hidung. Keluarin lewat mulut. Sesakit apa sih dulu sampai sekarang mati rasa kayak gini? Seberapa pedih dia ngancurin kamu? Aku tahu kamu tuh paling takut untuk buka hati lagi. Takut terluka lagi kan? Tapi kamu juga perlu tahu, hatimu itu layak untuk kembali percaya. Jangan lupa damai sama diri sendiri. Maafin diri kamu yang pernah salah ambil keputusan, yang pernah salah pilih orang. Semua ada waktunya kok. Bahagiamu juga lagi ngantri tuh. Gak ada salahnya dicoba. Tarik nafas lewat hidung, pasti keluarin. Bayangin semua beban kamu keluar ya. Keluarin lewat mulut. Udah buka mata. Semangat! How much I liked you, but I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than a... Ikutin abang-abangku dan dengerin aku ngomong ya. Tutup mata, tarik nafas lewat hidung, keluarin lewat mulut. Kamu pernah gak kepikiran buat mending gak dilahirin aja di dunia ini? Kalau pernah, berarti kamu lagi capek banget ya, sampai kepikiran kayak gitu. Gak apa-apa, mungkin memang yang kamu hadapi sekarang lagi banyak, dan itu nguras tenaga kamu. Tapi kamu jangan pernah berpikiran untuk menyerah ya. Apapun permasalahannya, aku mohon banget kamu bertahan. Sekarang ini, kamu tuh lagi dibentuk untuk jadi lebih kuat, untuk jadi orang sukses ke depannya nanti.
jangan berhenti berjuang ya. Sekarang tarik nafas lewat hidung, keluarin lewat mulut. Udah, bablasin tidur aja ya. Semangat besok. Siapapun yang dikirim video ini khusus buat kamu. Aku tuh cuma pengen bilang, kalau kamu udah jadi milik aku tuh gak bisa berbagi. Ngerti? Udah, sekian dan terima gaji. Salah, terima kasih. Aku tuh bisa setia ke kamu karena kamu tuh skip ya kalau nemuin orang kayak gitu. Setia itu ya gak pakai karena lah. Setia aja. Setia itu cuma bisa dilakuin sama orang yang mampu dan mau. Aku gak bisa setia karena kamu tuh kayak gini. Gak ada. Setia itu setia aja. Gak pakai karena. Seolah-olah setia itu pakai syarat. Gak bisa. Setia itu mahal, bro. Semangat. Cowok itu tertarik sama cewek yang attitude-nya bagus. Tapi untuk kesan pertama tetap fisik yang dilihat. Itu kenapa aku selalu saranin jadi temennya dulu. Nah, dari temenan dulu aja buat dia nyaman. Itu yang bikin dia bertahan sama kamu. Lagian juga banyak kan yang nikah sama teman sendiri. Siapa tahu selanjutnya kamu. Semangat. Ingat kamu udah bertahan sampai titik ini. Semangat besok. Enggak, kamu gak salah. Karena kamu udah tahu, buru-buru akhiri hubungan itu ya. Jangan biarin makin jatuh ke dalam hubungan kayak gitu ya. Semangat. Sebelum kita memutuskan untuk menerima seseorang atau menjalani hubungan bersama seseorang, kita harus tahu dulu orang ini punya hubungan sama orang lain atau enggak. Jangan sampai kamu nyakitin orang lain. Dan jangan sampai juga pas kamu udah tahu dia punya orang lain, kamu malah merasa menang. Malah merasa lebih berhak karena cowok itu atau cewek itu memilih kamu. Karena setauku, kalau dari awal udah dimulai dari hal yang gak baik, jangan harap deh ke depannya hubungan kamu juga akan baik-baik aja. Udah, jangan malu-maluin kayak gitu. Gak usah ya. Apapun itu, selain perebut, aku dukung kamu. Semangat! Kemarin tuh ada yang nanya kayak gini, Kak, gimana cara ngadepin cowok yang mudian? Kalau menurutku pribadi, kadang dalam hubungan tuh kita perlu berjarak gitu. Soalnya kan kita ngadepin hal-hal yang monoton, chattingan tiap hari, good morning, good night. Itu tuh kan kayak pola yang terus-menerus kayak gitu kan. Pasti ada bosennya. Jadi me time itu juga perlu. Dan menurut aku me time tuh salah satu kunci buat hubungan langgeng loh. Karena itu tandanya kamu tuh udah bisa menghargai waktu dia dan diri dia sendiri. Semangat! Enggak kok. Menurutku, cantik itu pas kamu nyaman. Kalau kamu udah nyaman, nanti aura cantik khas kamu itu keluar sendiri. Yang penting kamu nyaman. Nanti kalau kamu udah pede, orang tuh tertarik sama kamu. Ya nggak tahu, kamu tuh menarik aja pokoknya. Gak harus putih kok, aku juga nggak putih. Tapi aku pede-pede aja sama warna kulit. Kalau misalkan gaya hidup kamu tinggi, terus cowok kamu terhitung sederhana, biasanya cowok minder sih. Kalau bisa nanti disetarain ya gaya hidupnya. Jadi biar cowok tuh gak ngerasa biar gak ngerasa insecure gitu loh. Disetarain. Semangat. Kenapa sih kalau ada orang yang berani nunjukin cintanya alias bucin ke kamu, kenapa malah harus kayak seolah-olah dimainin, dientengin, digampangin, terus nanti kalau udah kehilangan aja baru nyariin? Kenapa gak dari awal saling sayang? Kalau misalkan pasangan kamu terlalu bucin dan kamu gak nyaman, ngomong gitu. Jangan cuek, jangan ngilang, jangan ngediemin. Kalau kamu belum selesai sama masalah kamu, udah gak usah cari orang baru, gak usah mulai hubungan sama orang baru. Please, kamu cuman bakal nyakitin orang baru itu. Mulai fokus ke diri kamu aja. Mulai mencintai diri kamu sendiri. Percaya deh kalau kamu itu berhasil mencintai diri kamu sendiri, nanti orang-orang tuh juga akan ngerti cara mencintai kamu. Tapi emang susah sih, prosesnya juga panjang. Aku juga kayak gitu. Belajar bareng yuk. Semangat. Kamu lagi mati rasa ya? Biasanya mati rasa itu dialamin sama orang-orang yang pernah sayang banget tapi gak dihargai, atau pernah sakit hati, kepercayaannya dihancurin, atau mungkin lihat sekitarnya yang kisah cintanya itu gak mulus. Tapi
Jangan terenakan sama kesendirian ya. Hatimu juga layak untuk kembali percaya. Tapi sisanya terserah kamu, aku cuma ngingetin. Oh iya, gak semua yang datang itu baik, dan gak semua yang datang itu juga brengsek. Jadi coba dulu aja, siapa tahu dia orangnya. Pun dia tuh bawa cahaya buat hati kamu yang udah remang-remang tuh. Semangat. Ada cowok yang cerita sama aku kayak gini. Sumpah sekarang cewekku tuh jadi pengertian banget, gak dikabarin, gak pernah marah. Kalau aku main sama cewek juga dia oke-oke aja. Yang penting nanti aku pulangnya hati-hati. Dan pas udah sampai rumah, suruh ngabarin dia. Tapi pernah aku ketiduran, dia gak marah. Malah jawabnya, iya gak apa-apa. Tahu gak sih, malah kamu harus lebih hati-hati deh kayaknya sama cewek yang kayak gitu. Udah capek sama kamu, bodo amat sama kamu. Dan kalau misalkan cewek udah kayak gitu, biasanya tuh dia gak mau mutusin, tapi nunggu diputusin. Ya hati-hati aja pokoknya ya. Semangat. Bayangin ya, hari ini kamu udah mutusin dia. Ternyata kamu apes. Karena udah gak ada lagi orang yang gak kamu hargai tapi tetap ada di samping kamu. Orang yang udah dikecewain tapi tetap di samping kamu. Orang yang udah dihianatin berkali-kali tapi tetap di samping kamu. Pokoknya sebelum kejadian, disayang ya. Semangat. Hai, aku cuma pengen bilang, sering kita tuh gampang ngatain orang bajingan, tapi kita tuh lupa kalau kita tuh juga punya kadar bajingan. Jadi, emang menyadari ego diri sendiri itu susah. Yaudah, yuk kita mulai menyadari pelan-pelan. Semangat! Pernah nggak kalian di momen dimana kalian diselingkuhin, tapi pasangan kalian malah ngebelain selingkuhan itu? Dan di situ kalian tuh nggak ngerti harus ngapain. Mau putus tapi sayang, mau lanjut tapi ya nggak suka sama pengkhianatan. Lagian ngapain selingkuh sih? Makin tua umurku, aku tuh makin takut nikah, makin takut punya anak terutama. Karena aku belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Kadang masih melampiaskan amarahku ke orang lain yang orang lain nggak tahu apa-apa. Gimana sama nanti anakku gitu. Aku pasti merasa berhak. Kan ini anakku, jadi aku berhak untuk kasih tahu. Padahal sebenarnya aku emosi dan ngelampiasin emosiku. Kan gak lucu, anakku yang lagi diem, anteng, duduk manis. Tiba-tiba aku marahin padahal dia gak salah apa-apa. Duh, jangan sampai kita jadi orang tua yang kayak gitu ya. Semangat! Ketika kamu lagi dijahatin sama seorang, gak usah dibales, kamu harus jadi lebih baik dari dia. Karena gini, ketika orang yang kita injek-injek makin lama makin naik, makin baik, otomatis kita yang injek-injek makin insecure kan? Kita makin gak tenang, kita makin cari kesalahan orang itu. Sama, lakuin itu ke orang yang jahatin kamu juga. Semangat! Cara ampuh bikin orang overthinking. Buat dia merasa tidak diinginkan. Contoh, kamu lagi chatan seru banget sama doi kamu. Abis itu, chatnya jangan di-R. Terus kamu update status, pasti dia overthinking. Terus yang kedua, buat dia mikir tentang persepsi orang lain ke dia. Contoh, kamu bilang gini aja ke dia. Oh, ternyata emang bener ya yang diomongin orang lain tentang kamu. Udah, kayak gitu aja abis itu kamu pergi. Dia tuh langsung bikin skenario di kepala. Emang aku kenapa? Emang aku bikin kesalahan apa? Ya gitulah, Yung. Yaudah, dadah. Dulu aku pernah di posisi dimana pacarku punya 2 perempuan sekaligus. Aku salah satunya. Waktu itu aku mikirnya aku gak diselingkuhin. Waktu itu aku mikirnya kalau misalkan aku putus, berarti aku yang kalah sama perempuan itu. Tapi itu dulu, sekarang enggak. Baru-baru ini aku mikir, berarti kalau kayak gitu sama aja kompetisi. Dan aku memilih berkompetisi sama perempuan yang kayak gitu. No, kamu gak boleh ngulangin hal yang sama kayak aku ya. Kayak, hey, Ratu tuh gak perlu berkompetisi untuk menunjukkan dirinya Ratu. Misal doang. Semangat! Sering banget dengar kalimat, dia yang bermain api, dia juga akan ikut terbakar. Bisa jadi, udah, gak apa-apa. Mungkin saat ini kamu emang paling sakit hati, gak doyan makan, susah tidur, mikirin dia terus sampai ke bawah mimpi. Tapi Yung, yang ditinggalkan tuh biasanya bakal cepet move on sih. Karena yang berbuat kesalahan dalam hubungan biasanya akan menyesal suatu saat nanti. Gak usah ditungguin waktunya. Bisa cepet, bisa lambat. Mungkin saat ini dia terlihat baik-baik saja setelah mengkhianati kamu. Tapi percaya satu hal, setiap manusia tuh punya hati nurani. Aku yakin di
dalam hati kecilnya, dia tahu itu salah dan pasti dia merasa bersalah. Dan seperti yang kita tahu, hukum merasa bersalah itu lama banget, bisa jadi seumur hidup. Semangat! Jujur aku tuh sangat menghindari orang-orang yang mudah menghakimi orang lain. Karena menurutku tuh cukup toksik sih. Buat aku ya, bayangin deh kamu temenan sama orang kayak gitu. Terus ada orang lain lewat, pakai baju warnanya nggak matching. Terus dia ngomong, itu mah nggak bisa ngeliat fashion dikit apa? Kayak, hey, kita nggak pernah tahu isi lemari orang lain kayak gimana. Bisa jadi di hari itu, dia cuma punya pakaian itu. Jangan mudah menghakimi orang lain ya. Kita nggak pernah tahu apa yang dialami orang lain. Semangat! Hai, mau nanya. Yang jomblo skip aja. Tapi kalau mau cari pelajaran bisa lihat di komentar nanti ya. Kalau dia orang yang tepat buat kamu, coba bandingin hal ini. Seberapa sering dia buat kamu nangis dan seberapa sering dia buat kamu ketawa. Coba dulu aja ya. Komentar. Cowok itu bukan cenayang. Jadi dia nggak bisa baca pikiranmu. Kalau suka atau kangen, bilang aja. Tapi kalau misalkan dia tetap diem-diem baik, mundur manis. Ada satu orang anak yang nurut banget sama orang tuanya. Selalu ngelakuin apa yang orang tuanya pengen. Aku pribadi sih ngeliatnya kayak seakan-akan kayak dia tuh boneka yang udah siap diperintah sama orang tuanya. Tapi sebenarnya di dalam diri dia tuh ngerasa nggak jadi diri dia. Tapi dia kalau nggak nurut nanti dibilangnya nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, anak durhaka. Sampai pada satu momen orang tuanya tuh marah besar gara-gara anak ini nggak nurut satu perintah orang tuanya. Dan anak ini akhirnya meledak gitu, ngungkapin unek-uneknya selama ini dia pendam. Dan orang tuanya cuma bisa diem, merasa asing, merasa tidak kenal sama anak ini. Kadang yang menyedihkan tuh kayak gitu ya. Anak harus mengerti orang tua, tapi orang tua nggak mau mengerti anak. Kadang mikir, andaikan bisa milih orang tua. Udah, semangat ya. Dulu aku pernah di posisi dimana pacarku punya 2 perempuan sekaligus. Aku salah satunya. Waktu itu aku mikirnya aku nggak diselingkuhin. Waktu itu aku mikirnya kalau misalkan aku putus, berarti aku yang kalah sama perempuan itu. Tapi itu dulu, sekarang enggak. Baru-baru ini aku mikir, berarti kalau kayak gitu sama aja kompetisi. Dan aku memilih berkompetisi sama perempuan yang kayak gitu. No, kamu nggak boleh ngulangin hal yang sama kayak aku ya. Kayak, hey, Ratu tuh nggak perlu berkompetisi untuk menunjukkan dirinya Ratu. Misal doang. Semangat! Bertahun-tahun bareng, tapi ternyata kamu belum mengenal dia dengan baik. Gimana sama yang baru nanti? Harus memahami lagi, mengenal lagi. Tapi ternyata selama sendiri, aku lebih tidak mengenal diriku sendiri. Parah, pantesan sesakit ini. Aku kira kamu rumah, dan aku kehilangan rumah itu. Ternyata aku rumah itu. Kamu adalah rumah itu sendiri, bukan orang lain. Semangat! Hai, aku cuma main bilang, memaafkan seseorang tuh bukan buat dia, tapi buat kamu sendiri. Kamu butuh ketenangan jiwa itu, kamu sangat berhak akan itu. Udah, gak usah dipikirin. Sudah seberapa jauh langkahmu sekarang? Ditinggalkan, terhianati, bahkan sampai diduakan. Hebat, kamu bisa ngelewatin itu. Aku tahu hari ini pasti berat buat kamu. Tapi jangan lupa ya, apresiasi diri sendiri. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Oh iya, ini adalah bentuk apresiasi buat diriku sendiri. Kalung yang udah aku idam-idamkan dari lama. Jangan lupa apresiasi diri sendiri ya. Semangat! Hai, jujur aku suka banget sama pertanyaan kamu. Menurutku ada 3 faktor kenapa teman kita itu berkurang waktu kita makin dewasa. Yang pertama adalah kita itu mulai fokus sama hidup kita sendiri. Selayaknya manusia yang fokus, pasti kita nggak memperhatikan sekitar kan, kadang. Yang kedua adalah ketika kita punya pasangan, entah pacar, suami, karena kita mulai fokus sama seseorang yang spesial itu. Dan yang ketiga adalah kita sudah mulai memutuskan hubungan dengan pertemanan yang toksik.
kita udah mulai memahami bahwa teman 1-2 lebih cukup daripada teman banyak tapi toksik. Itu dari aku. Semangat! Because when the sun shine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Cara aku ngebales orang-orang yang berusaha untuk nyakitin aku, bukan dengan nyakitin dia balik, atau malah memviralkan terus ngajak-ngajak orang buat ikut benci dia. Enggak. Ada cara yang lebih nyakitin kok, buat dia merasa tidak diinginkan. Gak usah dipeduliin. Bahkan pedulimu sekecil apapun itu gak pantas buat orang kayak gitu. Jadi udah ngerti kan? Udah yuk, gak usah dipikirin, fokus ke diri kamu aja, oke? Semangat! Gimana rindumu sama dia? Udah numpuk banget ya. Tapi dianya cuek ya. Dia gak peduli. Mau sampai kapan sih kamu tuh berjuang sendirian kayak gitu? Bukannya cinta itu isinya 2 orang ya. Kalau sendirian, bertepuk sebelah tangan dong. Udah, berjuang boleh. Tapi nanti kamu kalau capek harus istirahat ya. Pokoknya, apapun keputusan kamu, aku orang yang dukung kamu. Yang penting, kamu tanggung jawab sama pilihan kamu sendiri. Semua itu ada resikonya. Gak bisa kalau diambil anak-anaknya doang. Pokoknya, semangat! Cara memastikan kesetiaan pasangan. Aku nggak tahu ya, ini caraku. Aku nggak tahu kalau ini berhasil di kamu atau enggak. Lihat pas dia bosan sama kamu. Atau cara yang kedua adalah buat dia nunggu. Kalau pas bosan dilihat, dia pas bosan itu lari ke hobi atau ke orang lain. Nah, pas nunggu juga sama. Nah, kalau misalkan dia ke orang lain, kamu udah tahu kan? Harus bertahan atau enggak, harus lanjut atau enggak. Semangat! I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for love. Fakta tentang perempuan. Kalau perempuan cuek sama kamu, bukan berarti dia tuh emang gak peduli. Bisa jadi, tanpa sengaja kamu udah nyakitin dia. Coba diinget-inget ya. Semangat. Mau nanya sama yang cowok, udah minta maaf belum? Sama cewek-cewek yang kamu jadiin pelampiasan cuman gara-gara kamu belum bisa move on dari mantan kamu. Semangat minta maafnya.